Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas gaya pada lift. Gaya pada lift ini berkaitan dengan tekanan benda pada lantai lift yang sebenarnya adalah gaya normal, atau berkaitan dengan tegangan tali pada tali yang mengikat lift ini. Ada 3 keadaan lift yang berbeda. Pertama adalah lift itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Kedua adalah lift bergerak ke atas dengan percepatan A. Dan ketiga adalah lift bergerak ke bawah dengan percepatan A. Kita mulai dari kemungkinan pertama, yaitu lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Jika lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka artinya percepatannya sama dengan 0. Atau kalau kita tulis A sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada lift. Pertama adalah ada gaya berat W yang berarah ke bawah. Ini W. Kemudian kedua adalah gaya normal yang berarah ke atas. Ini adalah gaya normal. Sesuai hukum Newton kedua, maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah penjumlahan gaya. Di sini ada gaya N yang berarah ke atas dan W yang ke bawah. Jadi di sini adalah N minus W sama dengan M kali A. Tetapi nilai A sama dengan 0. Sehingga M kali A sama dengan 0. Karena N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Atau sama dengan Mg. Ini rumus pertama. Pada kemungkinan kedua, lift bergerak ke atas dengan percepatan A. Kita gambarkan arah geraknya ke atas dengan percepatan A. Di sini bekerja gaya berat yang berarah ke bawah, W. Kemudian ada gaya normal yang berarah ke atas, N. Sesuai hukum Newton kedua, maka berlaku rumus sigma F sama dengan M dikali A. Nah, adik-adik, kita lihat di sini bahwa lift bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka gaya-gaya yang berarah ke atas itu positif. Jadi N positif karena searah dengan arah gerak benda. Kemudian gaya yang berlawanan itu negatif. Jadi di sini W negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga di sini sigma F sama dengan N minus W. Ini sama dengan M kali A. Di sini W kita pindah ke kanan, maka N sama dengan W plus MA. W adalah Mg, sehingga kita gantikan N sama dengan Mg plus Ma. Di sini ada M, maka M bisa kita keluarkan, sehingga N sama dengan M ini keluar, G plus A. Ini rumus kedua, untuk lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A. Pada kemungkinan ketiga, lift bergerak ke bawah dengan percepatan A. Kita gambarkan arah geraknya ke bawah dengan percepatan A. Di benda ini bekerja gaya berat yang berarah ke bawah dan gaya normal yang berarah ke atas. Kemudian kita gunakan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Perlu diperhatikan bahwa lift bergerak ke bawah dengan percepatan A, maka gaya-gaya yang berarah ke bawah bersifat positif karena searah dengan arah gerak benda. Jadi di sini W positif, kemudian N negatif karena berlawan arah dengan arah gerak benda. Sehingga di sini untuk sigma F, W minus N sama dengan M kali A. Sehingga N sama dengan W minus MA. W adalah Mg, jadi ini N sama dengan Mg minus MA. M bisa kita keluarkan, maka N sama dengan M dalam kurung G minus A. Jadi ini rumus ketiga. Maka di sini kita punya 3 rumus. Untuk lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, rumusnya adalah N sama dengan W atau sama dengan Mg. Ini rumus pertama. Kemudian untuk lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A, rumusnya adalah N sama dengan M dalam kurung G plus A. Ini rumus kedua. Kemudian rumus ketiga, untuk lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan A, N sama dengan M kali G minus A. Ini rumusnya. Untuk membedakan masing-masing gaya normal ini, maka untuk yang lift diam kita beri tanda dia
ND. Gaya normal untuk lift diam. Nilainya sama dengan mg. Kemudian untuk lift yang bergerak ke atas, kita beri tanda dia NA. Gaya normal untuk lift yang bergerak ke atas, yang nilainya adalah M kali G plus A. Kemudian untuk lift yang bergerak ke bawah, gaya normalnya kita beri tanda NB. Gaya normal ke bawah, yang sama dengan M kali G min A. Adik-adik, kalau kita perhatikan antara ND, NA, dan NB, maka yang paling besar adalah nilai NA, yang nilainya adalah M G plus A. Kalau kita urutkan gaya normal pada lift, kita tulis urutannya, maka gaya normal yang paling kecil adalah gaya normal untuk yang lift bergerak ke bawah, yaitu NB. Berikutnya adalah gaya normal untuk lift yang diam atau ND. Jadi ini NB lebih kecil ND. Dan yang paling tinggi adalah gaya normal untuk lift yang bergerak ke atas atau NA. Jadi lebih kecil NA. Jadi urutannya adalah NB lebih kecil ND lebih kecil NA. Ini bisa kita lihat dari rumusnya bahwa NB adalah M G min A, kemudian ND adalah M kali G, kemudian NA adalah M G plus A. Rumus-rumus ini akan kita praktekkan untuk membahas soal-soal lift berikut. Baik adik-adik, kita mulai dengan soal pertama. Seorang anak berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika massa anak 40 kg dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, gaya normal yang bekerja pada anak itu adalah, jadi di sini diketahui A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Massa anak adalah 40 kg dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jenis gerakannya adalah lift bergerak ke atas. Jadi kita mencari gaya normal yang bekerja untuk lift yang bergerak ke atas. Atau NA berapa? Kita ingat lagi rumus gaya normal untuk lift yang bergerak ke atas atau NA. NA sama dengan M G plus A. Tinggal kita masukkan angkanya. M adalah 40. G adalah 10 ditambah A adalah 4. Sehingga ini sama dengan 40 dikali 10 tambah 4 adalah 14. Ini sama dengan 4 kali 4 adalah 16, sisa 1. 4 kali 1 adalah 4 tambah 1, jadi 5. 56 dan ada nolnya menjadi 560. Jadi NA adalah 560 Newton. Inilah hasilnya. Jadi kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang E. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, desakan kaki orang dalam lift adalah, jadi di sini diketahui massa sama dengan 60 kg. Kemudian percepatan A sama dengan 3 ya, jadi 3 meter per sekon kuadrat. G adalah 10. Ditanya adalah desakan kaki orang dalam lift atau N ini berapa? Perhatikan jenis gerakan lift adalah lift yang sedang bergerak ke bawah. Sehingga ini adalah NB berapa? Jawab seperti rumus yang sudah kita pelajari bahwa NB sama dengan M G min A. Sehingga kita masukkan nilai M sama dengan 60, G adalah 10, minus A adalah 3. Ini sama dengan 60 dikali 7. 60 kali 7 adalah 420 Newton. Ini hasilnya, sehingga pilihan kita adalah yang A. Ini dia. Kita lanjut ke soal 3. Seseorang yang massanya 48 kg berada di dalam lift. Jika gaya reaksi lantai lift terhadap orang itu 576 Newton dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka ada dua pertanyaan. Pertama adalah arah lift ke atas atau ke bawah. Kemudian kedua, A sama dengan berapa?
Kita lihat dari soal bahwa massa M sama dengan 48 kg. Sehingga W adalah M kali G. M-nya 48, G-nya adalah 10. Maka W adalah 480 Newton. Kita lihat N-nya. N sama dengan 576 Newton. Perhatikan bahwa N lebih besar dari W, maka arah gerakan lift adalah yang menuju ke atas, atau NA. Jadi ini adalah NA. Karena kalau untuk lift yang bergerak ke bawah, itu lebih kecil dari W. Jadi jenis gerakannya ke atas, maka pilihannya adalah antara yang B bergerak ke atas, atau yang D bergerak ke atas. Kalau yang C jelas salah, walaupun bergerak ke atas, tetapi datanya adalah kecepatan. Ini salah. Harusnya percepatan. Jadi kita mencari percepatan berapa. Kita tahu rumus NA. NA sama dengan M G plus A. Kita masukkan angkanya. NA adalah 576, kita masukkan 576 sama dengan M adalah 48, masukkan G adalah 10 ditambah A yang kita cari. Maka di sini 10 plus A sama dengan 576 per 48. Ini sama dengan 576 per 48 adalah 12. Sehingga A sama dengan 12 min 10 atau A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini hasil akhir kita. Berarti pilihan kita adalah yang B. Lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ini dia yang B. Kita lanjut ke soal 4. Seorang anak berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Saat itu, gaya tekan normal alas lift terhadap anak tersebut adalah. Jadi di sini diketahui nilai A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat seperti biasa. Kita mau melihat gaya normalnya. Jenis gerakan lift adalah bergerak ke atas. Sehingga gaya normalnya adalah NA. Di mana NA adalah M G plus A. Yang ditanya adalah perbandingan antara gaya normal lift terhadap gaya berat. Sehingga NA per W sama dengan berapa? Kita jawab di sini. NA per W sama dengan NA adalah M G plus A. Sedangkan W adalah M kali G. Perhatikan di sini bahwa M bisa kita coret. Kita masukkan angkanya. G adalah 10 ditambah A. A adalah 5, ini kita ubah menjadi 5. Per G-nya adalah 10. Ini sama dengan 15 per 10. Atau kita bagi 5 semua menjadi 3 per 2. Jadi NA per W sama dengan 3 per 2. Atau NA sama dengan 3 per 2 dikali W. Maka gaya normal yang bekerja adalah 3 per 2 gaya beratnya. Sehingga pilihan kita adalah yang C. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi dalam video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.